Hai semuanya, apakah teman-teman ketika trading merasa kurang tenang, tidak percaya diri, emosi bergejolak, seolah-olah masih membawa beban tertentu? Jika iya, maka teman-teman wajib nonton video ini sampai akhir. Karena saya akan membagikan beberapa tips supaya trading kita lebih tenang. Sehingga kita lebih mudah untuk menjadi konsisten dan mencapai tujuan finansial kita. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Let's go! 3 tips supaya trading kita menjadi lebih tenang dan santai. 3 tips ini sebetulnya cukup simple dan obvious ya, akan tetapi kita seringkali melupakannya. Tips yang pertama adalah seputar income. Di dalam perjalanan trading kita, pada umumnya kita memiliki ekspektasi yang sama. Kita semua tentunya ingin cepat untuk sampai di tahap trading for living. Lalu kita berharap hasil trading kita itu dapat menjadi satu-satunya sumber income yang dapat mengatasi semua pengeluaran kita. Nah, sebetulnya ekspektasi kita terhadap tujuan dan target tersebut itu tidaklah salah. Akan tetapi tidak 100% sepenuhnya benar juga. Atau belum tentu dapat diterapkan secara merata untuk semua orang. Realitanya adalah seperti ini. Trading kita akan jauh lebih tenang bila kita memiliki sumber income lain yang stabil. Dan akan lebih baik lagi jika sumber income kita itu lebih dari satu. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Misalkan kita sudah memiliki income yang kita peroleh dari profit trading kita. Nah, tentunya trading kita akan lebih tenang jika kita sudah memiliki income tetap yang kita peroleh dari salary kita. Lalu kita juga memiliki income tambahan dari kegiatan freelancing kita. Selain itu, kita juga memiliki opsi income tambahan lain dari bisnis kita. Memiliki beberapa sumber income seperti ini itu akan membuat aktivitas trading kita menjadi jauh lebih tenang. Mengapa bisa lebih tenang? Ada 2 alasan. Yang pertama, kita tidak lagi mengandalkan income kita hanya dari satu sumber. Kita dapat mendapatkan income dari beberapa sumber. Jadi, beban dari aspek yang ini itu tidak terlalu berat. Selain itu, jika kita memiliki income lebih dari satu sumber, maka beberapa sumber income ini dapat saling mendukung satu sama lainnya. Misalkan, ketika kita memiliki income lebih dari salary dan freelancing misalkan, income yang kita peroleh ini dapat menjadi modal tambahan untuk kegiatan trading kita. Dan ini efeknya berbalik lagi ya. Dengan modal yang lebih besar, tentunya potensi profit kita itu dapat lebih tinggi lagi. Jadi, semua sumber income ini dapat saling mendukung satu sama lainnya. Nah, itulah pentingnya kita memiliki sumber income lebih dari satu, di samping mengembangkan yang sudah ada ya. Lanjut ke realita yang selanjutnya. Di dalam dunia trading dan finansial, potensi income yang dapat kita peroleh itu tidak hanya datang dari aktivitas trading itu sendiri saja. Selain itu, profit yang dapat kita peroleh dari aktivitas trading itu sebetulnya tanda petik terbatas ya. Mengapa? Karena jika kita ingin mendapatkan profit yang lebih besar lagi, maka secara otomatis kita harus menaikkan risk kita. Tentu saja, risk yang terlalu besar akan membuat money management kita menjadi kurang sehat. Di sini saya mau remind bahwa trading itu dunia yang luas. Jadi, janganlah kita membatasi diri kita di dalam satu sisi atau aspek saja. Berikut ini ada beberapa contoh potensi di dalam dunia trading. Ya, ini setidaknya yang terpikirkan oleh saya saat ini. Kita mulai dari hal paling basic terlebih dahulu ya, yaitu manual trade. Yang satu ini tentunya kita semua melakukannya ya. Lalu, jika jam terbang manual trade kita sudah tinggi, biasanya kita ingin mencoba automated trade. Jadi, manual trade kita dibuat rules secara mekanikal dan kita menuangkannya di automated trade. Hal ini tentunya memerlukan tes dan juga optimasi. Ketika kita membicarakan automated trade, tentunya itu tidak terlepas dari tools development dan juga pembuatan strategi baru. Pembuatan tools dan juga strategi ini juga merupakan potensi yang cukup besar ya. Lalu potensi lain juga datang dari adanya edukasi. Jadi biasanya ketika kita sudah memiliki jam terbang yang tinggi, pengalaman yang tinggi, kita ingin membagikan pengalaman kita ke orang-orang lain. Biasanya kita ingin dunia forex ini menjadi lebih maju. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengedukasi banyak orang. Potensi lain dapat kita peroleh dari skema referral. Ini ada kaitannya juga dengan community. Jadi inilah pentingnya kita memiliki komunitas di dalam trading. Jika komunitas kita sudah cukup luas, biasanya hal ini akan membuka peluang baru di dalam segi partnership. Nah, inilah beberapa contoh potensi yang dapat kita peroleh yang masih berhubungan di dalam dunia trading. Nah, ini adalah PR teman-teman
teman-teman untuk mencari tahu dan mengeksplorasi aspek mana yang kira-kira cocok untuk teman-teman. Selain hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat sebuah potensi kesempatan yang dapat teman-teman ambil, yaitu menjadi sinyal provider di QuickPro by Forex IMF. Teman-teman silakan mengikuti evaluasinya. Link untuk ke videonya sudah saya sertakan di description ya. Silakan ditonton. Saya berharap teman-teman semua dapat terus improve dan menggali potensi diri supaya teman-teman dapat melihat peluang yang ada di luar sana. Lanjut ke tips yang kedua. Di sini saya mau mendorong teman-teman untuk ingin dan berani mencoba hal-hal baru. Hal-hal apa saja yang dapat dicoba? Yang pertama tentu saja pair atau instrumen baru. Dan hal ini saya juga mempraktekannya secara langsung. Teman-teman dapat melihat watchlist saya diisi dengan pair-pair baru seperti Nasdaq, US30 dan juga BTC USD. Selanjutnya yaitu metode atau strategi baru. Di sini yang saya maksud bukan berarti metode atau strategi yang benar-benar baru ya. Bisa saja hanya perubahan minor atau tweaking sedikit terhadap strategi yang sudah kita pakai. Metode baru atau penyesuaian minor ini dapat berasal dari ilmu baru atau hipotesa yang kita buat sendiri ya. Ketika kita mencoba hal baru, maka mencobalah dengan aman. Caranya, teman-teman jangan mencoba hal baru ini di account utama teman-teman, melainkan buatlah account baru tapi tetap real account. Mengapa saya menyarankan tetap real account? Supaya teman-teman dapat merasakan gejolak psikologinya. Dan tentu saja karena mencoba, maka gunakanlah risk sekecil mungkin. Mencoba hal baru ini membawa manfaat. Manfaat yang utama, teman-teman dapat eksplor peluang dan juga potensi-potensi baru yang belum pernah tergali sebelumnya. Tentunya kita ingin selalu berkembang di dalam dunia trading ini, bukan? Nah, inilah caranya supaya kita dapat terus berkembang. Manfaat lain yang seringkali kita anggap remeh adalah memenuhi rasa penasaran kita dan juga rasa gatal untuk ingin entry. Jadi kita memenuhi semua rasa penasaran dan gatal ingin entry tersebut di akun baru yang coba-coba ini. So, di tips yang kedua ini saya mendorong teman-teman semua untuk selalu mencoba hal baru dari waktu ke waktu. Kita masuk ke tips yang terakhir. Supaya trading kita tetap tenang, tentu saja kita harus berada di broker yang terpercaya. Di dalam memilih broker, terdapat dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari segi regulasi dan reputasinya. Dan yang kedua, sebaik apapun sebuah broker, kita tetap perlu melakukan diversifikasi. Dan ini adalah tanda-tanda simpel bahwa sebuah broker dapat kita percaya. Yang utama dan yang terpenting, broker tersebut memiliki regulasi resmi dari pemerintah setempat. Kalau Indonesia berarti Bapepti. Lalu, jumlah komplain yang masuk ke broker tersebut seminim mungkin, bahkan kalau bisa zero komplain. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, layanan dari support dan CS-nya terhadap klien itu cepat tanggap. Dan yang terakhir yang seringkali kita lewatkan yaitu broker tersebut selalu improve dari waktu ke waktu, terutama dari segi fitur dan fasilitas yang diberikan kepada para kliennya. Kalau ngomongin soal broker yang makin bagus, pasti nggak jauh-jauh dari aplikasi tradingnya. Kali ini kita bakal bahas lagi mengenai QuickPro dari Forex IMF. Di video lalu kita sudah bahas review mendalam tentang QuickPro, mulai dari kelebihan-kelebihannya sampai dengan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Salah satu hal yang bikin kita agak gregetan adalah time frame chartnya. Jadi setiap kali kita buka chart, time frame-nya kembali lagi ke time frame defaultnya. Nah, hal ini cukup merepotkan ya. Ternyata masukan dari kita-kita ini didengarkan langsung oleh pihak Forex IMF dan langsung diperbaiki oleh pihak developernya. Jadi prioritas untuk diperbaiki. Keren sekali. Nah, di updatean terbarunya, masalah time frame chart ini sudah diperbaiki. Jadi semuanya sudah fix ya. Mantap. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Cuma di QuickPro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free sweat. Mau jadi trader jago? Download QuickPro.